Haleluya. Puji Bapa Yahweh, kita akan baca satu ayat aja ya. Yang diambil dari kitab 1 Raja-Raja 1 ayat ke-5. Nanti saudara baca 1 Raja-Raja semua ya. 1 Raja-Raja pasal 1 ayat ke-5 kita akan baca bersama semua ayat ini. Dan supaya bacaannya sama, kita baca sebagaimana yang tertulis di depan ya. 1 Raja-Raja 1 ayat 5 kita baca bersama 3, 4. Dan Adonia anak Hagit meninggikan dirinya sendiri dengan berkata, aku akan menjadi raja. Dia memperlengkapi dirinya dengan sebuah kereta perang dan orang berkuda serta 50 orang yang berlari di depannya. Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita mengucap syukur atas kemurahan Tuhan ya. Seberapapun kita yang bisa hadir di dalam ruangan ataupun gedung ini. Dan anak-anak Tuhan yang digerakkan juga untuk mengikuti ibadah melalui streaming. Dan kita mengucap syukur setelah kita mendengar melalui pengajaran ini betapa Daud ya oleh kasih kemurahan Tuhan ketika dia telah membuat suatu kesalahan yang fatal dengan menghitung jumlah penduduk Israel, sehingga akibatnya tulah diturunkan atas bangsa Israel. Dan akibat apa yang dilakukan Daud, 70.000 bangsa Israel mati binasa ya karena kesalahan sang raja. Saudara bisa bayangkan ya, kesalahan fatal seorang pemimpin bisa mengakibatkan jatuhnya korban yang begitu banyak. Dan kita melihat Daud sebagai seorang yang diurapi Tuhan, dia bertobat dan dia berjiwa besar. Dia mohon supaya Tuhan yang menghukum dia dan keluarganya dan bukan rakyatnya. Dan dari apa yang sudah kita pelajari minggu lalu, Tuhan memerintahkan Daud untuk mempersembahkan korban. Dan dia sangat bersukacita karena doanya dijawab ya. Doanya dijawab artinya persembahannya diterima Tuhan. Dia yakin diterima oleh Bapa Yahweh karena korban bakarannya dibakar habis oleh api yang turun dari sorga. Ya, artinya dia yakin bahwa doanya dijawab. Dan pemulihan sedang dan terus terjadi. Tetapi kita melihat sebagai orang yang diurapi Tuhan, Daud adalah salah satu contoh yang mungkin dapat kita jadikan teladan ya, teladan dalam arti kata dia orang yang diurapi Tuhan, tetapi dia menghadapi begitu banyak macam problem dalam hidupnya. Baik problem dari luar dan juga problem dari dalam. Dari dalam itu ya dari dirinya sendiri dan dari keluarganya. Ya. Akibat kesalahannya sendiri sebagai seorang kepala atau sebagai pimpinan, keluarganya jadi korban. Dan ketika dia juga melakukan kesalahan yang fatal seperti menghitung orang Israel,
rakyatnya menjadi korban. Jadi pergumulan dalam hidupnya terus sepanjang hidupnya seolah-olah tidak pernah berhenti. Ya, nggak pernah berhenti. Nah, kita melihat apa yang tadi kita baca, Adonia ini adalah juga anaknya si Daud dari salah seorang istrinya, ya, yang bernama Hagit, ya, istrinya yang bernama Hagit. Dan Adonia ini berdasarkan kitab 1 Tawarikh pasal 3, coba kita baca ya. Ayat ke-1 kita mulai. Sampai ke 3. Inilah anak-anak Daud yang dilahirkan baginya di Hebron. Yang sulung ialah Amnon, anak Ahinoam, wanita Yesreel. Yang kedua ialah Daniel, anak Abigail, wanita Karmel. Yang ketiga ialah Absalom, anak Maaka, putri Talmai, raja Gesur. Nah, yang keempat ialah Adonia, anak Hagit. Yang kelima ialah Sefaka, anak Abital. Yang keenam ialah Yitream dari Egla, istrinya. Kita baca ayat keempat. Keenam anaknya ini dilahirkan baginya di Hebron. Dan dia memerintah di sana selama 7 tahun 6 bulan. Dan dia memerintah di Yerusalem selama 33 tahun. Ya. Jadi lebih dari 40 tahun dia memerintah sebagai raja di Israel. Di Hebron 7,5 tahun. Di Yerusalem 33 tahun. Adonia melihat dia sebagai anak yang keempat. Berdasarkan urutan ini ya. Berdasarkan urutan ini bahwa si siapa? Si Adonia ini anak yang keempat, dia merasa ada peluang ya. Karena itu dikatakan dalam ayat-ayat tadi, dia mau jadi raja. Ya. Kenapa dia berpikir seperti itu? Karena anak yang pertama itu yang bernama Amnon, itu sudah dibunuh oleh Absalom. Karena Amnon merusak adiknya, Absalom yang bernama Tamar. Kemudian Daniel, ya. Daniel ini anaknya Abigail. Dan kalau saya lihat, kita lihat di dalam 1 Samuel 25 ayat 41 ya, kita boleh menafsir-nafsir ya. 1 Samuel 25 ayat 41. 1 Samuel 25 ayat 41. Lalu wanita itu bangkit dan sujud menyembah dengan hidungnya ke tanah dan berkata, ini si Abigail ya. Abigail itu saudara kalau baca, Abigail ini dipinang sama si Daud untuk menjadi istrinya setelah suaminya meninggal ya, karena ya Tuhan murka ya dijamah, suaminya ini meninggal. Nah, kemudian ini kata-kata si Abigail, ketahuilah biarlah hambamu ini menjadi pelayan untuk membasuh kaki para pelayan Tuanku ya. Jadi ketika dia dipinang dari kata-kata ini kalau kita lihat ya di 1 Samuel 25 ini, saya baca dari terjemahan saya ya, Lukas. Wanita itu bangkit dan sujud menyembah dengan mukanya ke tanah lalu berkata, sesungguhnya hamba ini bersedia jadi pelayan yang membasuh kaki para pelayan Tuanku Daud ya.
Kita melihat dari sini saya menafsirkan suatu kerendahan hati ya. Suatu kerendahan hati daripada si Abigail. Ketika dia dipinang oleh Daud, dia bukan saja senang dipinang sebagai istri seorang raja, tetapi dia juga berketetapan hati, bukan saya sebagai seorang istri melayani rajanya, tetapi dari kata-kata ini kita melihat dia sampai juga bersedia melayani pelayan-pelayannya. Dari kata-kata itu saya bisa menafsirkan Abigail tidak punya ambisi anak-anaknya menjadi raja. Saya tangkap ya. Dia tidak punya ambisi anak, walaupun itu anak Daud ya. Anak Daud. Tapi Abigail tidak punya ambisi supaya anaknya yang jadi raja. Nggak ada. Ya. Karena itu saya melihat dari sini, itu juga mungkin yang dideteksi oleh Adonia. Ya. Adonia mendeteksi di sini si Amnon sudah mati. Si Daniel kelihatannya memang tidak ada ambisi karena mungkin ibunya ngomong kan tidak ada ambisi jadi raja. Absalom udah mati. Jadi ya tinggal dia kan. Karena dia anak yang nomor 4. Karena itu berdasarkan firman Tuhan tadi jelas dikatakan si Adonia ini dengan jelas mengatakan sesuai firman Tuhan tadi bahwa dia mau aku pasti ya bukan mau tetapi aku pasti menjadi seorang raja. Ya. Tetapi kita lihat ya. Kalau kita baca ayat ke-6-nya coba. 1 Raja-Raja 1 ayat ke-6. Kita lihat ya. Kadang-kadang ada hal-hal yang kelihatannya kecil tapi ini berakibat fatal ya. Ayahnya artinya si Daud ya. Selama hidupnya belum pernah melukainya dengan berkata, "Mengapa engkau berbuat begitu?" Dan dia pun sangat gagah perawakannya. Dan ibunya melahirkan dia setelah Absalom. Jadi ketika raja melihat Adonia ini begitu ambisius. Karena melihat keluarganya yang lain sudah tidak ada lagi. Dan dia melihat anak yang kedua tidak punya ambisi. Jadi dia berambisi. Aku yang pasti jadi raja. Ya. Nah, kemudian dia mulai memperlihatkan ambisinya itu sebagaimana yang dikatakan tadi, dia menyiapkan sebuah kereta, kemudian juga pasukan berkuda dan 50 orang pengawal yang senantiasa menyertai dia. Untuk menunjukkan bahwa dialah nanti yang pasti jadi raja. Nah sayangnya bapaknya cuma diam aja. Ya, sayangnya bapaknya cuma diam aja. Dan kita melihat ini salah satu hal yang kelihatannya sepele ya. Tetapi dari ayat-ayat pembacaan firman Tuhan ya. Kelihatannya si Daud ini sudah pernah mengeluarkan janji kepada Batsheba. Ya. Mengeluarkan janji kepada Batsheba bahwa anak Batsheba lah yang akan menjadi raja. Ya. Tetapi kita melihat Daud sudah mengeluarkan janji. Ya mungkin hanya Batsheba yang tahu. Atau mungkin juga orang-orang dekatnya tahu. Kenapa saya katakan dia orang-orang dekatnya tahu? Karena seperti umpamanya Nabi Nathan, nanti kalau saudara baca dalam 1 Raja-Raja itu ya. Nabi Nathan melihat bahwa si Adonia ini kok sudah memamerkan dirinya bahwa dia nanti yang jadi raja. Ya. Nah tentunya Nathan, kalau saudara baca dari 1 Raja, nanti saudara baca di rumah supaya lebih mengerti ceritanya. Dia lihat loh ini Adonia kok begitu ambisius bahkan berani saya mengatakan dia berani memproklamirkan diri ya.
Aku nanti yang jadi raja. Nah, dia berani memproklamirkan diri karena dia merasa memang dialah yang paling besar waktu itu. Dalam arti kata dia menganggap anak yang kedua ini tidak punya ambisi. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kesalahan Daud tidak langsung menegur. Ya, satu kesalahan atau sesuatu katakanlah sesuatu perbuatan yang kurang baik. Kenapa saya katakan kurang baik? Karena Daud ini kan sudah berjanji kepada Batsheba bahwa anak Batsheba itu yang akan menjadi raja. Walaupun mungkin orang lain nggak tahu ya, hanya Batsheba sendiri yang tahu dan juga mungkin Nabi Nathan tahu. Ya, dia sudah ucapkan janji itu kok dia lihat si Adonia ini kok didiamin aja. Ya, ini sesuatu hal yang ya mungkin karena sayang ya, karena biar gimana kan Adonia anaknya. Tetapi itu suatu kesalahan, ya. Dia harus berani menyingkapkan, ya. Tetapi kalau kita melihat lagi, ini bagian daripada apa yang dikatakan oleh Bapa Yahweh ketika Daud jatuh dalam dosa persinahan, ya, dalam dosa persinahan dengan si Batsheba, ya, di mana kita melihat di dalam 1 atau 2 Samuel, ya, jadi semuanya itu pasti ada kaitannya. 2 Samuel pasal 12. Kita baca ayat ke 10 dan 11. Perhatikan baik-baik ini. Ya. Ini kata-kata Tuhan yang dinyatakan oleh Bapa Yahweh melalui Nabi Nathan, ya. Melalui Nabi Nathan. Maka sekarang pedang tidak akan menyingkir dari isi rumahmu untuk seterusnya. Karena engkau telah memandang rendah aku dan telah mengambil istri Uria orang Het itu menjadi istri bagimu. Beginilah Yahweh berfirman, lihatlah, aku akan membangkitkan yang jahat dari mana? Dari isi rumahmu, ya, melawan engkau, dan aku akan mengambil istri-istrimu di matamu lalu memberikannya kepada orang dekatmu dan dia akan berbaring dengan istri-istrimu ya di terik matahari ini, ya. Nah, ini suatu pernyataan Tuhan, ya. Pernyataan Tuhan yang harus dinyatakan oleh Nabi Nathan akibat kesalahan daripada Daud. Dan inilah yang terjadi. Pertama, Absalom. Ya, Absalom membunuh kakak yang paling tua, Amnon. Karena Amnon mencemari adiknya Absalom. Kemudian Absalom, karena Amnon yang sudah mati kan, dia berambisi jadi raja. Ya, dia mulai juga mengikrarkan diri bahwa dia sebagai raja. Ya, nah kita melihat akhirnya dia mati. Nah, kemudian sekarang si Adonia ini, ya. Nah, kita melihat di sini semua ini kan dari lingkungan dalam, anak-anaknya sendiri, anak-anak Daud sendiri, anak-anak kandung, ya. Walaupun dari lain, ya, dari istri-istri yang istrinya kan banyak kan dia. Belum lagi dari gundi-gundi. Kalau dari gundi-gundi memang ya nggak boleh dikatakan tidak masuk hitungan lah, ya. Tetapi kita melihat di sini apa yang Tuhan katakan itu harus terjadi, ya. Dan benar Adonia mengikrarkan diri menjadi raja, dan itu juga sebenarnya kesalahan Daud. Kalau Daud dari awal menyatakan bahwa yang menjadi raja itu nanti si Salomo, ya mungkin tidak akan terjadi seperti itu, ya.
Artinya kita melihat di sini menggenapkan itu kan sebenarnya suatu kejahatan ya. Suatu kejahatan kalau tidak ditegur cepat atau tidak dihukum itu bisa menjadi semakin jahat. Ya. Kita lihat di dalam Pengkhotbah pasal ke-8. Ayat ke-11 ya. Pengkhotbah 8 ayat ke-11. Oleh karena hukuman atas perbuatan jahat tidak segera dijalankan, maka hati anak-anak manusia dipenuhi kecenderungan untuk berbuat jahat. Artinya kalau udah tahu orang jahat kemudian nggak dihukum, makin lama ya makin jahat ya. Nah sampai sekarang kan begitu juga kan di negara kita ini kan. Orang jahat, orang korupsi, hukumnya sama orang yang nyolong ayam lebih berat yang nyolong ayam. Yang nyolong ayam digebukin dulu sama orang. Dimasukin ke penjara. Loh orang yang korupsi sekian-sekian banyak. Kok hukumannya ya. Mungkin hukumnya 3-4 tahun, mungkin 10 tahun. Mungkin ya. Tapi di penjara ngapain? Pesta. Betul nggak? Lo bagaimana tidak semakin jahat? Nah, itu suatu kenyataan ya. Tetapi kita melihat di sini kita belajar dari apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Ya. Adonia tidak atau bukan aja Adonia tapi hampir seluruh keluarganya tidak mengerti, tidak memahami bahwa Daud itu orang yang diurapi Tuhan. Saya tanggap. Karena kan dia diurapi oleh Bapa Yahweh melalui perantara Nabi Samuel. Itu kan sekitar umur 16-17 tahun. Sudah puluhan tahun yang lalu ya seolah-olah udah lupa. Ya orang-orang udah lupa. Apalagi anak-anaknya kan gak tahu, gak pernah lihat. Istri-istrinya pun gak tahu. Orang yang diurapi oleh Tuhan itu jangan sekali-kali kita pernah mencamahnya. Karena orang yang diurapi Tuhan itu hukumannya hanya dari Tuhan, bukan dari yang lain. Kita tanggap ya. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh kita melihat di sini. Adonia karena tidak ditegur ya semakin kurang ajar, semakin merajalela. Kemudian nanti kalau saudara baca ya, dia ngomong-ngomong sama si Yoab ini kan. Yoab ini kan sepupunya, walaupun dia panglima perang, dia juga sepupunya. Karena ibu dari Yoab adalah adik daripada Daud. Jadi Yoab sama si Adonia atau sama semua anak-anak Raja Daud ya sepupu. Masih sepupu. Nah dia bersekongkol lah dengan atau dia minta dukungan dengan si Yoab ini. Juga dia meminta dukungan dengan imam, salah seorang imam yang bernama Abiatar. Nah, mereka sepakat. Nah, setelah sepakat, ya kemudian mereka pergi ke suatu tempat, mempersembahkan korban, kemudian mengikrarkan diri, ya sama seperti Absalom ya, mengikrarkan diri sebagai raja. Ya, mereka berpesta. Tetapi kita melihat di sini tidak semua orang yang waktu dia mengadakan pesta, tidak semua orang diundang. Termasuk imam-imam Sadok dia tidak undang. Termasuk juga Salomo sendiri tidak dia undang. Hanya yang lain-lain dia undang. Karena dia tahu kalau dia undang Salomo, dia sudah punya firasat ini. Kelihatannya Salomo yang bakal jadi raja. Walaupun tidak diumumkan. Sehingga orang-orang tertentu dia tidak undang. Nah saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh.
Kita melihat di sini, ya walaupun seorang imam menyertai penobatan si siapa nih, si Adonia, ya Imam Abiatar, tetapi itu bukan kehendak Tuhan. Itu bukan kehendak Tuhan. Ya, dan tentunya berita ini didengar oleh Batsheba, oleh Nabi Nathan, ya, sehingga mereka juga mengadakan pertemuan lah. Mengadakan pertemuan dan dalam ayat-ayat, kita lihat ayat 11 ya. Kita lengkap-lengkap ya. Ayat 11 1 Raja-Raja 1 ini. 1 Raja-Raja 1 ayat 11. Nathan berkata kepada Batsheba, ibu Salomo dengan mengatakan, apakah engkau belum mendengar bahwa Adonia anak Hagit telah memerintah, sedang Tuhan kita Daud nggak tahu. Ya, jadi dia mengikrarkan diri sebagai raja, bapaknya nggak tahu. Jadi istilah kata ini pemberontakan. Ya, karena kalau dia tidak diangkat oleh Raja Daud, itu namanya tidak sah. Nah, dia mengikrarkan diri, dia bersekongkol dengan Yoab, dia bersekongkol dengan Imam Abiatar, kemudian mereka mempersembahkan korban, menyatakan diri sebagai raja. Berita ini dengar oleh Nabi Nathan. Kemudian Nabi Nathan menghadap si Batsheba, ibunya Salomo. Ya, nah ibu Salomo juga mengerti, dan Nathan bilang atau bicara kepada Batsheba supaya dia menghadap kepada raja. Sang raja, Raja Daud, kalau saudara baca dari awal-awal 1 Raja-Raja 1 ini, memang dia sudah sangat tua ya. Sudah tua walaupun tidak disebut berapa usianya. Tetapi sudah tua. Ya. Sehingga sudah lemah lah. Ya. Sehingga dia lebih banyak berbaring di kamarnya, di tempat tidur. Dan kita melihat ya, dengan sokongan daripada Nabi Nathan yang membujuk Batsheba untuk menghadap kepada Salomo untuk melaporkan. Ya, melaporkan apakah raja tahu bahwa Adonia sudah mengangkat dirinya sebagai raja. Apakah ini seizin raja? Ya, tentunya kalau kita melihat di sini, raja ya pasti juga syok lah ya. Syok dalam arti kata ya, memang kan dia sendiri dengar Adonia waktu dia pamer kekuatan, dia sendiri, aku pasti jadi raja. Tetapi dia tidak mengira bahwa itu menjadi suatu kenyataan. Karena Daud tidak pernah menegur dia. Ya dibiarkan aja begitu saja. Akhirnya karena dibiarkan, ya lama-lama ya semakin sampai puncaknya karena Adonia menganggap bahwa raja setuju. Karena nggak ada teguran, bisa tangkap ya. Padahal Adonia tidak tahu. Sudah ada perjanjian antara si Daud dengan Batsheba bahwa anaknya itu akan menjadi raja. Ya, memang tidak disebut kapan ya. Kapan dia berjanji. Ya. Ya kemungkinan besar kita kan boleh nafsir-nafsir. Kemungkinan besar ketika anak daripada si siapa? Hasil perzinahan Daud dengan Batsheba ini mati. Kemudian dia kumpul lagi dengan istrinya ini Batsheba. Dan lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama Salomo. Ya, mungkin pada saat itu dia berjanji. Kita lihat dulu ya. 2 Samuel 12 ayat 24. 2 Samuel 12 ayat 24. Daud menghibur istrinya Batsheba lalu datang kepadanya dan berbaring dengannya.
Kemudian dia melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dia memanggil namanya Salomo. Dan Yahweh mengasihinya. Kemudian ayat 25. Dan dia menyuruh melalui tangan Nabi Natal. Dan dia menyebut namanya Yedidyah. Oleh karena Yahweh. Agak ganjil ya kata-katanya. Saya baca yang lugas. Saudara lihat ayat 24-25 yang ILT ya. Saya baca dari lugas nih. Saudara lihat dari atas ini. Ya, ini ILT kan. Ayat 24. Lalu Daud menghibur Batsheba istrinya. Ia datang kepadanya dan berbaring dengannya. Kemudian ia melahirkan seorang anak laki-laki. Dan Daud memberinya nama Salomo. Yahweh mengasihi anak itu. Daud juga menyuruh Nabi Nathan untuk memberi nama kepadanya. Ia memberi nama Yedidyah. Sebab Yahweh mengasihinya. Agak beda ya. Tetapi saya hanya menafsirkan mungkin pada saat itu dia berjanji kepada kepada si Batsheba bahwa anak ini nanti akan jadi raja. Walaupun tidak disebut. Kenapa saya berani katakan seperti itu? Karena kalau kita kutip 1 Raja-Raja pasal 1 ayat ke 29 dan 30. Ya. Raja bersumpah serta berkata, demi Yahweh yang hidup yang telah menebus jiwaku dari segala kesesakan. Sesungguhnya, perhatikan ayat ini. Sebagaimana aku telah bersumpah kepadamu demi Yahweh, Elohim Yisrael dengan berkata, sungguh anakmu Salomo akan memerintah sesudah aku dan dia akan duduk di atas takhtaku sebagai penggantiku. Maka sesungguhnya aku akan melakukannya pada saat ini. Jadi dari kata-kata ini saya menafsirkan janji ini diucapkan ketika anak itu lahir. Karena arti daripada Yedidyah itu adalah Yahweh mengasihi. Dan disitulah keluar, walaupun tidak ditulis ya. Tapi dari kata-kata ini kan dia bilang, dia sudah pernah bersumpah. Jadi saya menafsirkan sumpah itu terjadi ketika Salomo baru lahir. Ya, disinilah kita melihat berdasarkan janji yang pernah didengar oleh Batsheba. Batsheba mengingatkan kembali kepada si Raja Daud, ya, bahwa Adonia ini sudah menjadi raja. Apakah itu seizin atau sepengetahuan daripada Daud? Ya, dan ketika dia berbicara, kemudian Nathan pun masuk menghadap raja, menguatkan apa yang dikatakan oleh si Batsheba. Dan dari situ diambil keputusan oleh raja bahwa yang akan menjadi pengganti Daud adalah Salomo. Kemudian raja memerintahkan kepada si Nabi Nathan, ya, dan juga kepada Batsheba supaya mereka menobatkan Salomo sebagai raja dengan disaksikan oleh Nabi Nathan, dengan disaksikan oleh Imam Sadok, dan juga Benaya anak Yoyada, ya, salah seorang panglima perangnya. Ya, mereka kita melihat dibawa atas perintah Raja Daud dan dibawa kepada ke Gihon, ya, satu tempat yang sudah ditetapkan. Kemudian mereka menaikkan Salomo ke atas baga Raja Daud dan mengantarnya ke Gihon. Kemudian ayat 39 kita lihat 1 Raja-Raja 1. Ya.
ayat 39. Imam Sadok mengambil tanduk berisi minyak dari dalam kemah dan mengurapi Salomo. Kemudian mereka meniup sangkakala dan seluruh rakyat berseru, hidup Raja Salomo. Ya. Karena perintah daripada Daud, maka Imam Sadok ya mengurapi akan Salomo, anak daripada Batseba, sebagai raja dengan minyak yang sama seperti bapaknya dulu, dari tanduk. Ya, kita pernah belajar kan? Dua raja sebelumnya, Raja Saul dan Raja Daud, itu wadah yang dipakai untuk mengurapi mereka itu berbeda. Ketika Samuel mengurapi Saul, dia pakai wadahnya pakai buli-buli, minyaknya itu. Ketika dia mengurapi Daud, dia pakai tanduk. Ya. Nah, dari situ kita bisa melihat buli-buli itu kan semacam tembikar raja, keramik dan seperti. Kalau dijatuh gini pasti pecah. Itu karakter si yang diurapi, dalam hal ini si Saul. Tapi tanduk adalah yang dipakai untuk mengurapi Daud. Dan tanduk itu berbicara suatu kekuatan. Ya, tahan banting istilahnya. Dan anaknya si Salomo ini juga diurapi dengan minyak, dengan wadah tanduk. Ya, artinya suatu kekuatan. Ya, kita melihat, kita pernah menghitung ya, si Salomo ini ternyata anak yang ke-10. Ya, kita lihat lagi ya. Tadi kita sudah baca 1 Tawari pasal 3 sampai ayat keempat kita sudah baca ya. Itu sudah ada 6 anaknya kan. 6 anak yang dilahirkan di Hebron. Kemudian kita terus baca ayat kelima. 1 Tawari pasal 3 ayat 5. Untuk menghitung si si Salomo ini anak yang keberapa? Kalau saya tidak salah dia anak yang ke-10 ya. Inilah yang dilahirkan baginya di Yerusalem. Simea. Berarti Simea ini yang ke-7. Sobat. Ini ke-8. Nathan 9. Salomo. Salomo adalah anak yang ke-10. Tetapi memperoleh kasih karunia Bapa Yahweh karena berdasarkan arti namanya yang diberikan Tuhan melalui Nabi Nathan. Artinya adalah Yahweh yang mengasihi. Ya. Dan Salomo, saya percaya berdasarkan hikmat yang Tuhan berikan kepada Daud, Salomo inilah yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pengganti bapaknya. Bukan kakak-kakaknya ya, termasuk Adonia ini. Ya bukan, tidak ada satupun. Hanya Salomo yang dipakai untuk menjadi pengganti daripada Daud. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, sangat luar biasa kisah perjalanan daripada Daud ini. Ya. Memang akhirnya Salomo dinobatkan sebagai raja. Kemudian dia dibawa dengan kereta raja langsung masuk ke istana, kemudian duduk di takhta bapaknya. Ya. Nah, akibatnya apa? Adonia langsung ciut.
Panglima perang yang bersama dia Yoab juga ciut. Demikian juga nabi ataupun imam yang ikut dengan dia Abiatar ciut. Ya. Nah, semua ciut. Karena ternyata bapaknya atau si Daud tidak memilih Adonia tetapi memilih Salomo sebagai pengganti daripada Daud sebagai Raja Yesrael. Saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Ya. Karena kalau seandainya Adonia ini jadi raja, berdasarkan apa yang dikatakan dalam ayat-ayat nanti kalau saudara baca, 1 Raja-Raja 1 itu, kemungkinan Salomo akan disingkirkan ya. Akan disingkirkan. Nah itu salah satu yang juga ditakuti oleh Batsheba. Kalau Adonia yang diangkat jadi raja, bisa repot dia. Dan puji Bapa Yahweh, Daud walaupun sudah tua, dia masih ingat janjinya. Ya. Masih ingat janjinya, sehingga dia menepati janjinya dan mengurapi Salomo sebagai raja. Ya. Nah, sekarang kita lihat dulu, ya, kita jangan jauh-jauh dulu. Apa maksudnya bagi kita? Ya. Nah, semuanya kan harus ada hubungan dengan kita. Jangan hanya cuman kita baca gini. Daud adalah orang yang diurapi. Saudara dan saya juga adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Ya. Kadangkala kita juga mungkin pernah berjanji. Ya. Pernah berjanji. Entah janji apa. Kadang-kadang ya, janji-janji itu juga mungkin karena waktu ya. Akhirnya kita bisa lupa kan. Nah, salah satu tugas Roh Kudus adalah apa? Mengingatkan kita akan segala sesuatu. Bukan saja firman, tetapi juga segala sesuatu yang pernah keluar. Entahkah melalui pikiran. Kalau pikirannya berarti kita sendiri yang tahu. Entahkah melalui perkataan, kita yang tahu, orang lain tahu. Atau mungkin melalui perbuatan-perbuatan. Ya. Yang kadangkala janji itu kan sesuatu, ya dalam tanda kutip saya katakan hutang. Yang harus kita tepati. Ya. Disinilah Roh Kudus mau mengajar saudara dan saya. Sama seperti Daud. Karena sama-sama diurapi dengan Roh Kudus. Kadang-kadang ada hal-hal yang mungkin kita pernah janji, kemudian kita lupa. Tetapi Roh Kudus tidak lupa. Saya tanya maksud saya. Kita bisa lupa ya. Apapun yang pernah kita janjikan, mungkin kita lupa. Tetapi Tuhan gak lupa. Di hadapan Tuhan itu semua yang pernah kita nyatakan, itu tertulis. Tertulis, tercatat sama dia. Ya, umpamanya kita mau belanja di pasar kan. Kita catat kan, buat catatan. Mungkin banyak nih. Dari urutan mungkin 1 sampai 20. Udah dibeli, conteng. Beli, conteng. Nah, kayak begitu mungkin ya, kita kan bisa aja menafsirkan. Janji-janji ini pernah kita ucapkan. Tapi mungkin kita lupa. Tetapi Tuhan tidak pernah lupa karena catatannya tetap ada. Saya tanggap ya. Karena itu Roh Kudus yang dianugerahkan Bapa Yahweh bagi saudara dan saya. Salah satu tugas Roh Kudus mengingatkan kita. Bukan saja mengingatkan firman, tetapi juga mengingatkan segala sesuatu yang pernah kita ucapkan atau janjikan. Ya, tapi kan Roh Kudus kan
belum tentu dia ngomong langsung ke kita. Tetapi dia pakai dengan caranya. Entahkah melalui orang dekat kita, entahkah melalui orang yang ada di sekeliling kita. Atau ya mungkin bisa mimpi, mungkin berbagai macam cara. Karena segala sesuatu janji itu harus kita lakukan. Saya tanggap. Nah di sini kita belajar ya, nanti kalau kadang-kadang kita merem, kadang-kadang saya gitu ya, kadang lamun-lamun gitu kan. Ya kadang-kadang kita ngomong kan sama Tuhan. Ya, saya nggak tahu saudara suka ngomong nggak sama Tuhan. Artinya ngomong bukan hanya doa ya, ngomong sama Tuhan. Tuhan, nanti ini aku masuk surga gimana? Ya ngomong, mau nggak masuk surga? Ngomong sama Tuhan, dia Bapak kita. Ya, Bapak kita, ngomong aja Tuhan. Saya ini dengan kondisi seperti ini masuk surga nggak sih? Kan pernah saya katakan kepada saudara, batas atau standar untuk masuk surga, atau katakanlah standar iman untuk masuk surga, itu yang tahu hanya Bapak Yahweh sendiri. Saya tahu. Kualitas hidup kita, standar hidup kita, untuk kita bisa diangkat, itu hanya Bapak Yahweh sendiri yang tahu. Nah sekarang saya tanya sama saudara, saya pernah nanya soalnya. Apakah saudara pernah nanya sama Bapak Yahweh, Tuhan, apakah standar hidupku, cara hidupku, imanku ini sudah masuk enggak ke level di mana saya boleh diangkat? Saya tanggap. Walaupun istilahnya ini kan umpamanya 1 sampai 100 gitu kan. Ya mungkin karena kemurahan Tuhan, oke, yang sudah melewati standar 60 pasti diangkat. Ya. Nah, tanya sama Tuhan. Ya katakanlah ya, kita kan berandai-andai boleh lah. Katakanlah Tuhan bilang 60 boleh naik ya. Betul. Nah tanya, saudara kita ini sudah di batas 60, 61 atau masih 59? Kalau 59 gak bakal naik. Artinya walaupun kita selamat, kita akan masuk ke kesukaran besar. Saya sudah pernah mengajarkan kepada saudara, banyak orang yang diselamatkan. Tetapi cara penyelamatannya itu ada 2. Yang diangkat tanpa mengalami kesukaran besar. Yang juga naik nanti bersama Bapak Yahweh di sorga menyembah dia, beribadah kepadanya. Tetapi harus mengalami kesukaran besar. Nah, tanya, ntar malam nanya sama Bapak. Udah pernah nanya belum? Saya kadang-kadang saya juga terpikir ya. Karena itu saya pernah ngomong sama saudara. Ya. Kita bisa bilang, oh saya sudah mungkin udah hebat begini. Hebatnya kita itu sudah masuk standar Tuhan belum? Kalau belum masuk standar Tuhan, jangan harap diangkat. Nah kita kan mau, kan semua rindu. Kita mau diangkat, kita mau diangkat. Ya. Apa tadi pagi saya baca ya. Tadi pagi apa kan saya baca, oh rapture. Ini kalau tidak rapture bulan September gimana ya? Lah. Macam-macam orang mau rapture, mau pengangkatan. Karena sudah sangat rindu untuk mengalami apa yang dinamakan pengangkatan. Saya percaya orang ini rajin baca firman. Artinya dia tahu kan firman itu kan tersembunyi kan. Ada di beberapa kitab aja mengenai pengangkatan. Ya. Tetapi sayangnya banyak orang lupa atau tidak mau koreksi diri. Saya ini ketika masa pengangkatan udah masuk standar belum? Itu yang harus kita tanya sama Tuhan. Kalau belum masuk standar, ya berusaha lebih giat lagi mumpung masih ada kesempatan. Bisa tanggap?
Pak kan. Saya kan dulu suka ngomong-ngomong kan sama anak-anak kan. Kamu IP-mu berapa? Ya, oh masih sekian, 2 sekian, ya, 2 sekian kan. Saya sih ngomong belak-belakan aja. IP-mu kalau masih di bawah 3, kau bikin lamaran, dibaca tapi dibuang habis itu. Bisa nggak maksud saya? Dibaca nih, IP 3 nih, IP katakan 2,75, 2, berapa lah. Dibaca, bisa baca dibuang. Kenapa? Karena mereka punya minimum IPK. Bisa nggak? Ketika diomongin mereka berusaha, pokoknya aku harus naik. Ya, bisa 3 lebih. Ketika 3 lebih ya dibaca ya salah satu yang calon direkrut. Saya banyak ngomong sama anak-anak yang sekolah-sekolah, bukan keluarga aja, semua orang. Kau kuliah, minimum IP-mu harus sekian. Kalau IP-mu di bawah standar, engkau ngelamar, itu nggak dipakai. Dibuang aja, dibuat jadi bungkus kacang. Karena nggak ada harganya. Ya karena itu saya pernah ngomong sama orang yang pernah bekerja di bagian administrasi salah satu perguruan tinggi negeri. Ya, dia bilang, Pak, kita untuk meningkatkan IP anak-anak, biasanya kita kasih tambahan pelajaran supaya IP-nya bisa didongkrak. Tapi ada tetangga sebelah saya kan di sana. Dia dari salah satu perguruan tinggi negeri di daerah Sulawesi. Nggak usah saya sebut Sulawesi mana. Dosennya nanya, kamu mau IP berapa? IP sekian, harganya sekian. Loh ini kenyataan. Tetangga sebelah. Dia ngomong, kamu mau IP berapa? Yo, kalau mau IP 4 kan bagus kan. Cuma kan dia mungkin ya IP-nya ya 3,5 sekian lah. Harganya sekian. Lah. Itu terjadi di mana-mana. Ya, khususnya di Indonesia. Nanti kelihatannya di mana? Kelihatannya waktu kerja. Nah, saya ngalamin orang yang dari perguruan tinggi yang terkenal, nggak bisa kerja, ya. Dari sini kita melihat loh, jangan-jangan nih IP-nya IP nembak nih, ya seperti yang saya katakan tadi. Karena yang ngomong seperti yang tadi saya katakan itu dari perguruan tinggi negeri, di salah satu perguruan tinggi negeri yang cukup tenar di Indonesia, ya. Artinya asal dongkrak aja. Itu bukan prestasi yang benar. Jangan heran apabila orang-orang seperti ini, ya kualitasnya kayak gini ya susah. Saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita melihat di sini. Tuhan mau kan kita maju. Ada standarnya. Tadi kan standar mau masuk kerja standarnya sekian. Kita mau masuk surga. Di media-media, orang percaya rapture. Mikir nggak standar imanmu sudah di mana? Ya, ibadah mungkin ya. Kalau lagi enak ya datang ibadah. Ya. Tapi kalau umpamanya situasi nggak bagus, hujan malas. Nah, saya teringat dengan apa yang beberapa hari lalu dinyatakan ya. Itulah yang saya katakan kepada saudara. Kadang-kadang apa yang keluar dari mulut bibir ini, karena saya kan gak punya catatan ya. Apa yang Tuhan ingatkan itu keluar. Saya dengar-dengar lagi. Ya. Kemudian saya lihat, luar biasa imannya si Abraham itu. 130 tahun lebih. Dia pergi rencana mengorbankan anaknya Yitzhak. 3 hari 3 malam dia jalani. Nah kalau itu aja kita ambil standar iman,
Loh, mungkin banyak yang gugur. Mau ibadah udah siap-siap. Wah, hujan. Udahlah, streaming aja. Gampangnya di situ. Apakah orang model begini bisa diangkat? Waduh, repot. Jadi Tuhan punya standar. Kadang-kadang memang Tuhan izinkan terjadi. Wah, udah rapi, udah semprot minyak wangi, cacat, udah siap berangkat kan? Begitu hujan, aduh. Padahal dia nggak tahu itu bagian dari ujian yang Tuhan sedang uji. Bisa tangkap maksud saya? Loh, itu aja udah gagal, kok mau rapture? Lah, bagaimana ini? Kita harus melihat di sini. Kadang-kadang saya juga heran, oh iya ya, ada semua standarnya. Saya berdoa terus, Tuhan, ibadah kami ini apakah sudah sesuai standar Tuhan? Karena terus terang harus kita akui, ibadah yang kita lakukan, ini kan kita contoh dari pendahulu-pendahulu kita, betul nggak? Hanya mungkin ya kita sudah mungkin lebih maju lah. Nyembah ya benar kita nyembah, walaupun di tempat-tempat lain, oh ya sembah Tuhan, ya tetap aja berdiri. Apa orang seperti itu antara mulut dengan kenyataan itu tidak sesuai? Apakah orang seperti ini menganggap mengharapkan diri rapture? Loh, antara mulutmu dengan tindakanmu nggak sesuai. Bisa tangkap maksud saya? Ya kalau ada orang-orang yang di luar sana dengar ya bagus. Mari kita nyembah Tuhan. Oh, tapi berdiri melulu. Yang namanya sembah setahu saya itu lutut yang menjadi injekannya, bukan telapak kaki. Bahkan berdasarkan firman Tuhan tersungkur mukanya ini ke bawah. Ya. Apakah kita sudah sampai seperti itu? Karena nanti yang kita lakukan ya seperti itu di sorga. Dan kita sedang dilatih di muka bumi ini. Tetapi antara mulut dengan kenyataannya, wow, mungkin setan, mungkin kita bisa aja berandai-andai kan. Umpamanya ada setan, ada malaikat ya. Nyembah ya, setan nggak berani masuk, cuma di luar aja dia ngeliatin. Cuma kan dia ngomong sama malaikat nih, lihat doh, ya, katanya nyembah, mana nyembah? Orang gini mau diangkat, loh. Itu kelihatannya sepele ya. Tetapi setelah saya dengar lagi khotbah yang keluar dari mulut bibir ini, benar juga. Semuanya itu ada standar. Kan kita harus memenuhi standar itu. Kalau tidak masuk standar, jangan harap diangkat. Tapi kita pasti percaya kata firman Tuhan. Orang yang percaya Yeshua pasti selamat. Memang pasti selamat. Tetapi ya itu yang saya katakan tadi. Ada berdasarkan firman Tuhan. Ada dua standar keselamatan. Yang diraibkan. Dan yang akan masuk ke dalam kesukaran besar. Nah saya menghimbau saudara baik kita yang ada dalam gedung ini dan yang ada di luar sana. Sebentar malam mau tidur nanya sama Tuhan. Standar imanku, standar ibadahku ini apakah sudah masuk levelnya Tuhan atau belum? Kalau belum seperti yang pernah saya katakan kepada anak-anak. Ya, ketika IP-nya masih di bawah 3, mereka belajar dengan sungguh-sungguh supaya IP-nya naik bisa di atas 3. Dan kalau standar iman kita pun masih di bawah, berusaha dengan sungguh-sungguh selama masih ada yang namanya kesempatan. Ya, kesempatan. Sehingga dengan demikian karena kita berusaha sungguh-sungguh minta Roh Kudus campur tangan dalam hidup kita. Kita robah cara nyanyi kita. Kita robah terus meningkat. Mau pujian penyembahan kita. Pembacaan firman. Bukan hanya baca. Bukan hanya mengerti. Tetapi melakukan dengan sungguh-sungguh. Itu saya percaya.
akan membuat level kita yang tadinya di bawah standar lompat, bluk. Nah, di situ kita akan merasakan ada perasaan yang berbeda ketika standarmu masih di bawah standar yang Tuhan tetapkan. Pasti kita rasakan. Karena itu saya imbau saudara, nanti malam mau tidur, ingat yang saya katakan ini. Nanya sama Tuhan. Nanya sama Bapak Yahweh. Pertama, Tuhan, saya ini memuji menyembah Tuhan ini sudah benar apa belum? Kadang-kadang kan orang nyanyi kan hanya ngikut-ngikut ya, karena dengar gini. Tuhan mau dari hati kita nyanyi aja keluar. Oh, muji dia, menyembah dia. Berdoa pun demikian. Saya sering kali karena tidur, loh kok saya berdoa, tidur itu kok berdoa. Kadang-kadang saya kira, oh tadi tidur saya, padahal saya berdoa itu. Asal kita mau sama-sama kita meningkat dalam segala situasi kondisi, walaupun posisi kita dalam posisi tertidur sekalipun. Ketika kita minta Ruach Kodes menolong kita, dalam saat tidur pun kita bisa memuja-muji dia. Karena roh yang ada dalam kita, itu Tuhan bakar untuk memuji dan menyembah dia. Sehingga ketika kita bangun, kita akan kaget, kayaknya aku tadi memuji Tuhan. Itulah peningkatan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi jangan senang dengan standar ibadah yang mungkin masih seperti ini. Pribadi lepas pribadi harus semakin hari semakin meningkat. Karena itu yang menentukan, kan berkali-kali dikatakan, keselamatan itu yang menentukan kita sendiri. Bukan lagi Tuhan. Tuhan sudah serahkan, ini jalannya, ini caranya. Mau terima, praktekkan. Setelah kita praktekkan, nanya sama guru agung kita. Saya bilang, Roh Kudus, engkau guru agung saya. Ajar saya. Apakah ibadah saya, pujian saya, penyembahan saya, pelayanan saya, pengajaran saya, apakah itu sudah masuk standarnya Tuhan? Tanya. Kalau kita tidak tanya, engkau merasa bahwa sudah wah. Ya seperti yang saya saksikan tadi. Media-media, oh rapture. Besok mau rapture. Apakah bulan September ini sudah rapture? Loh. Rapture. Ada hujan sedikit udah gak mau ibadah. Nah, itu kan jadi ukuran. Ada masalah sedikit udah marah. Padahal setiap apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya, termasuk permasalahan, apapun bentuknya, adalah bagian daripada tes, ujian yang sedang Tuhan kerjakan. Ini kalau saya uji begini, udah naik belum levelnya? Bisa tangkap maksud saya? Kita kan mau supaya semakin hari semakin naik. Tapi kalau diuji ya gagal terus. Bukannya koreksi diri yang marah-marah terus, ya salah. Kita mungkin masih bisa gagal. Tetapi belajarlah dari kegagalan supaya jangan gagal lagi. Bisa tangkap maksud saya? Orang yang membuat semua peralatan-peralatan ini, jangan kira nggak pernah gagal ya. Pembuat listrik, pembuat berbagai macam alat-alat yang kita kenal sekarang, itu mungkin puluhan, mungkin ratusan, bahkan mungkin ribuan kali mereka gagal. Tetapi kegagalan itu tidak membuat mereka menjadi down, tidak. Justru merangsang mereka untuk menemukan bagaimana supaya apa yang saya cita-citakan ini berhasil. Kita cita-cita apa? Cita-cita mau rapture, mau diangkat. Ya koreksi diri. Koreksi diri. Apakah hidupku sudah penuh dengan penguasaan diri? Apakah hidupku penuh dengan pujian penyembahan?
Apakah hidupku penuh dengan doa-doa? Apakah hidupku baca firman untuk mengenal Bapa Yahweh, memiliki pengetahuan Bapa Yahweh dengan benar? Kalau kita tidak mengoreksi diri, ya, kita merasa puas dengan kondisi kita. Itu yang harus kita hati-hati. Sangat berhati-hati. Kita kan tahu waktunya semakin dekat nih, semakin dekat nih. Tanya diri kita nih. Kalau saya, kita singkatin aja. Kalau Tuhan datang ntar malam, siap nggak? Ya. Lalu kita kan harus koreksi diri. Tuhan sudah buka berdasarkan apa yang ditafsirkan yang Tuhan berikan kepada kita, kira-kira sekian. Maksudnya apa? Persiapkan diri. Kalau level iman kita, kalau IP kita masih rendah, baru saya sungguh-sungguh supaya naik. Dan saya percaya kalau kita sungguh-sungguh minta tolong Roh Kudus. Karena itu kita belajar Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita pasti gagal. Tanpa Roh Kudus semua murid yang menyatakan kepada Yeshua, aku pasti setia kepadamu, nyatanya pembohong semua. Ketika Yeshua mau sedang disiksa, lari semua. Tetapi ketika Roh Kudus ada pada mereka, ada tertulis mati untuk Tuhan adalah keuntungan. Tetapi kalau aku harus hidup untuk Tuhan. Nah itulah yang gunanya Roh Kudus yang terus menerus sedang kita pelajari. Karena begitu banyak janji-janji firman Tuhan. Ya. Nah kita lihat Daud mau mengoreksi dan dia diingatkan. Si Batseba sama Nathan ngingetin. Ingat kamu pernah janji. Loh, kaget dia kan. Oh iya aku pernah janji. Dan dia langsung bertindak. Nggak nunggu-nunggu langsung. Nobatkan si Salomo jadi raja. Nah saudara dan saya pun sore ini diingatkan Tuhan. Ntar malam sebelum tidur, ya komunikasi aja dengan Tuhan. Tuhan, aku ibadah seperti ini udah benar belum? Memuji, menyembah, berdoa, baca firman. Apakah aku sudah melakukan firman, melakukan pekerjaan-pekerjaanku, benar nggak sesuai kehendak-Mu? Ya walaupun saudara bekerja, itu memang karya Tuhan kerja. Tapi bekerjalah seperti untuk Tuhan, apakah itu kita lakukan? Kalau kita tidak lakukan ya jangan mengharap diangkat. Jangan mengharap diangkat. Karena apa? Karena Tuhan itu setia kepada firman-Nya. Tetapi kalau kita membiarkan diri terus dikoreksi oleh Roh Kudus. Dan kita mau bertindak seperti Daud. Aku harus bertindak. Dan kita melihat luar biasa akibatnya. Ketika dia nobatkan Salomo melalui Nabi Nathan dan melalui Imam Sadok. Semua lawan-lawan gemetar Adonia, Yoab, Abiatar dan pengikut-pengikutnya. Yang sedang berpesta pora, yang sedang bersukacita, karena merasa yakin mereka berhasil. Tetapi ketika Daud mengambil keputusan nobatkan Salomo, ketika mereka dengar gemetar, artinya, ya, kalau kita mengoreksi diri, Tuhan. Ngomong sama Tuhan ya. Tuhan Bapak Yahweh, saya ini mau diangkat. Saya mengimani diangkat. Tolong koreksi saya. Apa yang masih kurang? Supaya standar iman saya ini benar-benar sampai standar yang Engkau sudah tetapkan. Supaya saya terangkat.
supaya saya terangkat. Karena ada levelnya, saya yakin ada levelnya. Kenapa saya bilang nanti kan di kerajaan surga kan ada juga level-levelnya. Walaupun sama anak-anak Tuhan. Kan ada yang di sekeliling tahta Bapa Yahweh. Maka itu kan sifatnya kerajaan, ada level-levelnya gitu. Ya. Jangan berpikir, oh kalau gitu saya walaupun di pintu gerbang yang penting di sorga. Loh itu level yang pikiran yang bodoh itu. Tuhan mau kita sampai level yang tertinggi yang memang sudah Tuhan tetapkan. Akan tetapi itu semua tergantung kita. Bagaimana usaha kita? Engkau dan saya sudah diberi perlengkapan untuk hidup suci, untuk hidup kudus, untuk hidup benar. Dengan mentaati firman-Nya. Itu yang akan menentukan di mana level kita. Nah sayang kan kita, ya mungkin nggak ada orang yang pernah nanya saudara kan. Bahkan di sini ataupun yang di luar sana juga nggak pernah mikir, nih saya ini udah benar belum ya. Tapi dari tempat ini saya katakan kepada kita semua, baik kita yang ada dalam gedung ini, yang kau ada di luar sana. Tanya sama Tuhan. Jangan menilai dirimu sendiri. Kalau kita nilai diri kita sendiri, oh saya sudah 100%. Tinggal diangkat aja seperti kesaksian dibaca media-media itu kan. Kapan besok pengangkatan, gimana mau diangkat. Manggil nama Tuhan aja belum benar mau diangkat. Ya. Nah hal-hal seperti itu. Kalau kita mau koreksi diri, tanya Tuhan, Tuhan inilah aku. Kita open aja sama Tuhannya. Ini aku Tuhan. Saya tidak bisa nilai diri saya sendiri, tidak bisa. Tetapi Roh Kudus dapat menilai saya. Koreksilah saya. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus ditambahkan? Supaya level saya naik dan saya mencapai level yang siap diangkat. Ya. Kalau saudara tidak lakukan itu, kalau kita tidak lakukan itu, yang saya khawatirkan kita sudah puas dengan kondisi kita sekarang dan sudah merasa yakin seperti banyak di media-media itu bahwa kita akan diangkat. Belum tentu. Belum tentu. Saudara bisa bayangkan penduduk Israel yang ada di Israel sana. Atau kalau katakan di seluruh pelosok muka bumi yang di Israel sana kan sekitar berapa? 8 juta. Kalau di seluruh dunia orang Yahudi, kita ambil kasarnya nih. Katakanlah ada 20 juta, katakan ya. Tetapi ada tertulis hanya 144.000 yang akan dimeterai oleh Tuhan. Saudara bayangkan itu. Artinya karena ada tertulis dalam kitab Roma, seluruh Israel akan selamat. Tuhan setia kepada firman-Nya, kita lihat ya. Roma pasal ke-11. Ayat 25 dan 26. Sebab aku tidak ingin kamu tidak mengetahui rahasia ini, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap bijaksana terhadap dirimu sendiri, bahwa kekerasan hati dari sebagian Israel telah terjadi sampai pada penggenapan bangsa-bangsa lain tiba. Perhatikan ayat selanjutnya. Dengan demikian, nah ini, seluruh Israel akan diselamatkan. Ini ayatnya. Tetapi Tuhan buka bagi kita. Ada dua macam keselamatan. Yang diraibkan. Dan ada yang diselamatkan. Tetapi memasuki masa kesukaran. Penyaringan terakhir. Artinya saya mengimani
Bukan saja bagi bangsa Israel, tetapi bagi non-Israel pula. Kalau kita tidak sungguh-sungguh. Kalau bangsa Israel cuma 144.000, bagaimana orang non-Israel? Tetapi saya percaya sebagaimana bilangan Wahyu pasal 7. Ada banyak orang, tetapi itu setelah lewat kesukaran besar. Nah, kita akan mengimani kalau Bapa Yahweh berkenan, saya tidak masuk kesukaran besar. Saya diangkat. Supaya bisa diangkat, minta Tuhan. Ini standar Tuhan. Tanya Tuhan, standar saya di mana? Minta tolong Tuhan, Roh Kudus. Tolong supaya standar saya bisa meningkat. Supaya bisa diraipkan saat sangkakala berbunyi kelak. Dan dunia akan melihat sama seperti Adonia. Ketika Salomo dinobatkan, mereka gemetar semua. Ketika hidup iman percaya kasih kita semakin mencapai level yang di atas standar minimum Tuhan. Si penguasa dunia akan gemetar. Karena melihat orang-orang yang sudah ditetapkan Tuhan untuk memperoleh kasih karunia-Nya. Bilangannya memang semakin digenapi. Termasuk saudara dan saya yang ada dalam gedung ini dan kau yang ada di luar sana. Karena itu mari kita maju bersama-sama. Kita memang belajar. Tetapi kita melihat. Kalau kita benar-benar melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Daud melakukan apa yang dia janjikan. Maka membuat musuh-musuh Salomo termasuk adiknya sendiri. Gemetar. Dan itulah yang juga Tuhan kehendaki dalam hidup saudara dan saya. Kita maju bersama-sama. Kita mengoreksi diri bersama-sama. Bisa aja orang lain dipakai Tuhan untuk mengingatkan. Kamu pernah janji ini dulu. Kepada si A atau mungkin kepada siapa kan bisa kan. Seperti Nathan, Batseba mengingatkan Daud. Bisa saja kita mengingatkan orang lain atau orang lain mengingatkan kita. Ketika kita diingatkan, cepat bertindak. Seperti melalui firman yang diberitakan sore ini. Kita diingatkan standar iman kita di mana. Tanya Tuhan, karena standar ini yang tahu hanya Tuhan. Tidak ada orang lain yang tahu. Artinya hubungan pribadi kita harus dekat dengan Dia supaya Dia kasih tahu. Ayo maju. Ingat ya satu hal, Tuhan mau kita selamat. Tuhan mau kita diraipkan. Ya. Tetapi kalau kita tidak mau maju, ingat salah satu hal yang paling Tuhan benci apa? Adalah orang yang malas. Malas untuk maju dalam tingkatan iman sampai ke standar Tuhan. Kalau malas, lihat semut, kata firman Tuhan. Belajarlah dari semut. Semut itu bergerak terus. Mencari makan. Dia tidak malas, tidak ada semut yang malas. Kalau malas dia mati. Demikian juga saudara dan saya. Ketika kita mau dengan tulus tanya sama Tuhan. Ya, nah Tuhan pasti kasih tahu. Sehingga dengan dorongan Roh Kudus yang ada di dalam hati saudara dan saya. Dengan cara Tuhan. Tuhan akan membuat kita maju dan naik sampai melebihi level paling rendah yang Tuhan sudah tetapkan. Supaya kita di atas level ini. Sehingga nanti saat sangkakala berbunyi. Tetetetet. Wait. Pak.
Pak Simon, berarti level kita sudah di atas minimum. Saya tanggap. Nah, tapi itu harus sama-sama berjuang. Jangan mundur. Ingat, tantangan pencobaan apapun yang Tuhan izinkan terjadi, itu adalah bagian daripada ujian supaya iman kita naik level. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.